di situ apa? Udah Mulai jelas itu udah. belum, cuma belum. masih kelihatan putih sama Samar-samar. ada. Jadi kok ada kayak rambut Oh iya ya. gitu. Tapi saya belum melihat mukanya secara langsung kan. Jadi dia duduk membelakangi saya, tapi kakinya ya biasa. Masih kayak ini ayun-ayun gitu kan. Saya juga siapa gitu. Coba bisa bilang nih. Gitu doang. Nah, tapi manggil itu terus. Kok deket, lama-lama deket, tapi kok gelap. Apa ini gelap? Kok rambut? Kok ada rambut? Kan aku pertanyaan gitu kan. Kok ada rambut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini kami kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Langsung saja Mbak Cubatu. Selamat malam Mbak Cubatu. Selamat malam Mbak Arum. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Saya mewakili teman-teman pasti sudah penasaran dengan pertanyaan saya yang kemarin tentang siapa sebenarnya Mbak Cubatu ini. Apakah Mbak Cubatu benar-benar memiliki kelebihan dari yang lain? Apakah benar begitu, Mbak? Insya Allah seperti itu. Insya Allah, karena setiap mau ada bencana, bukan bencana sih sebenarnya, kayak mau ada musibah di keluarga ataupun di lingkungan saya, pasti saya mendapatkan isyarah atau gambaran terlebih dahulu. Kayak ada orang yang mau meninggal atau ada orang yang mau minta tolong, teman yang kesusahan, itu saya sudah mendapatkan gambaran atau isyarah itu tadi. Sudah terasa sendiri gitu ya? Sudah kerasa sendiri. Oke. Kalau untuk malam hari ini Mbak Cubatu kira-kira mau cerita apa? Silakan. Saya mau cerita tentang Miske yang, bukan Miske ya, kuntilanak. Kuntilanak yang ikut di saudara saya. Itu. Kuntilanak? Iya. Jadi beberapa bulan yang lalu itu ada bule mas saya itu di rumah. Nah, yang Mbah L. Nah, kita sebut saja Mbah L ya, karena takutnya nanti yang ikut Mbah L ini merasa keundang dan datang ke sini. Saya nggak mau juga, kan? Nah, Mbah L ini di rumah saya tuh selama 3-4 bulan. Pertama dia datang itu kita biasa saja, karena memang Mbah L ini hidupnya sendiri, anaknya sudah meninggal dan suaminya juga meninggal, jadi dia hidup sebatang kara, hidup sendiri. Nah, dia itu punya rumah, sebenarnya sudah punya rumah sendiri, dan dia itu karena di rumah itu takut, jadi dia itu sering pindah-pindah tempat. Pindah tempat itu maksudnya pindah tempat tidur. Seandainya bulan ini di rumah saya, besok di rumah siapa, kakaknya atau saudara yang lain gitu. Tapi karena memang sudah nyaman di tempat saya, ternyata 3 bulan atau 4 bulan itu di rumah saya baru kerasa itu di pertengahan bulan pertama. Itu di antara muka ekspresinya Mbah L dengan yang ada asli itu berbeda. Jadi cerita yang kayak kita ngobrol kan kayak gini ya Mbak ya, itu dengan ekspresi muka itu berbeda. Saya masih bertanya-tanya kenapa. Terus seiring waktu Mbak L itu tidak mau tidur sendiri pertama. Tapi semenjak kedatangan Mbak L, saya nggak berani ke kamar mandi sendirian ataupun
ke kamar mandi, walaupun itu kamar mandinya di dalam rumah, saya nggak mau. Nggak berani sendiri, pasti saya ngajak kakak saya atau adik saya buat nemenin gitu. Nah, pada saat itu saya cuma ya karena sudah sangat ingin ke kamar mandi, jadi saya terpaksa, semua orang sudah tidur, sudah di atas jam 1, mungkin aktivitas malam, sebenarnya makhluk yang ingin jalan-jalan itu keluar mungkin. Nah, saya nggak tahu ternyata di atas kamar mandi. Pertama itu saya taunya di atas kamar mandi. Di atas kamar mandi hanya ada bayangan putih-putihnya, itu bukan putih bersih nggak, tapi putihnya itu tulang gitu apa? Putih tulang yang udah lusuh dan kotor. Gitu. Pertamanya cuma warna putih itu saja. Habis itu saya cepet-cepet pokoknya segera keluar dari kamar mandi. Setelah itu Mbak El itu pengen tidur sama saya. Di hari kedua, hari ketiga, pokoknya sudah lama. Habis itu Mbak El tidur sama saya. Hari pertama tidur sama saya itu nggak masalah, saya nggak apa-apa gitu kan. Terus hari kedua juga nggak apa-apa. Nah, di hari ketiga inilah ada keganjilan lagi. Kenapa kok rasanya saya nggak tidur berdua, tidurnya itu bertiga. Saya kok penasaran siapa bertiga, tapi saya masih ini mungkin saya capek, halusinasi dan lain sebagainya. Nah, ketika saya sudah berani untuk ke kamar mandi sendiri dan lain sebagainya, ternyata pada hari yang selanjutnya itu penasaran saya sedikit-sedikit terbuka. Jadi sudah tidak di atas kamar mandi lagi, tapi di kuda-kuda segitigaan di rumah itu loh. Di atas kamar. Letaknya segitiga. Iya, di atas kamar juga kan. Kok duduk di situ apa? Mulai. Udah jelas itu udah. Belum, cuma masih kelihatan putih sama ada. Jadi kok ada kayak rambut. Oh iya. Rambut gitu. Tapi saya belum melihat mukanya secara langsung kan. Jadi dia duduk membelakangi saya, tapi ayunya ya biasa. Masih kayak ini ayun-ayun gitu kan. Saya juga siapa gitu. Terus kok selama-lama ngeri juga tidur berdua. Saya juga penasaran itu apa. Tapi semenjak ada Mbak El, keponakan saya itu pasti bilang, "Bule, di situ ada mbak-mbak duduk di situ loh. Pakai baju putih." Anak kecil ya? Anak kecil, kan keponakan saya masih kecil. Terus dia bilang gitu. Satu yang tidur sama dia itu seketika langsung, "Udah, ayo tidur semua," kan gitu. Setelah itu kan baru tahu saya, oh ternyata ada sesuatu. Memang ada. Terus setiap saya ngobrol sama Mbah El, ternyata seandainya ini muka, ini di depannya ini ada wajah baru. Jadi wajahnya itu ada dua, Mbah El itu. Oh iya, ada dua muka. Ada gitu dua muka yang berbeda. Jadi yang satu ekspresinya seandainya senyum, tapi yang satu itu cemberut gitu. Aneh, nggak tahu. Ya kalau yang saya lihat datar. Tapi mukanya beda, karena mukanya itu beda. Yang di depan itu lebih menakutkan. Menakutkannya nggak bisa senyum. Cuma datar aja. Datar aja pertama. Gitu ya? Habis itu kok lama-lama saya ngerasa aneh. Saya ngobrol sama Mbak kok Mbah El gini. Dia cerita sebenarnya, Mbah El juga sering cerita kalau dia sering dikejar-kejar orang, kayak mau dibunuh orang, intinya mau dicelakain orang. Itu jadi dulunya apa? Iya pada saat itu, pada saat itu dia cerita itu. Tiba-tiba dia bangun di tengah malam, dia ngomong, "Saya mau dibunuh orang," gitu, dikejar orang. Padahal di lingkungan saya sunyi, nggak ada orang, semuanya tidur. Tapi Mbah El-nya sudah kebangun dan sudah bilang kalau mau dibunuh itu tadi.
kita ngobrol satu keluarga. Ketika Mbah L itu memang keluar, diajak saudaranya pulang mengunjungi rumahnya. Kita ngobrol satu keluarga, ada apa. Nah, ketika itu kok saya baru cerita kalau mukanya ada 2, terus kayak memang dia dalam kondisi, mungkinkah ini kondisi gangguan kejiwaan atau gimana, atau ayo kita obatkan dan lain sebagainya. Terus kalau memang punya gangguan jiwa yang seperti ini, takutnya kan mengganggu yang lain. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan is okay. Tapi kalau kita lama-kelamaan juga kan kasihan yang ada di rumah, merasa keganggu, tengah malam bangun dia teriak-teriak dan lain sebagainya, kan kita juga takut. Terus lama-lama kok aneh, kita ya udah kita cari solusi untuk pengobatan dulu kan gitu. Mau diobatkan, mbak saya itu sudah cari sampai ke salah satu yang terkenal ya di Jenangan itu kan ada pengobatan orang gangguan jiwa. Takutnya kan kita dia gangguan jiwa itu tadi. Terus saya juga nyari psikiater, psikolog yang ada di Ponorogo, terus mau dibawa juga, tapi kita masih merencanakan dulu. Nah, takutnya menyinggung dan lain sebagainya, masih pelan-pelan. Ketika pernah ada kejadian yang saya juga kaget. Ketika itu Mbah L ini mau sholat, katanya mau sholat malam kan saya masih belum tidur, dan di situ masih belum tidur. Ternyata Mbah L ini sholatnya ini kok aneh. Anehnya gimana? Anehnya dia sholat tapi masih teriak-teriak kayak apa ya? Tapi itu karena saya cuma mendengar. Yang saya lihat ya sholat normal, maksudnya gerakannya normal. Tapi yang saya dengar itu kayak ada orang teriak. Itu apa? Saya sampai keluar rumah pun kok nggak ada orang, nggak ada siapapun yang ada di luar. Terus ini ada apa? Terus besok paginya saya cerita ke Mbak, ada apa ya? Semua orang pasti bingung, Mbak L ini kenapa gitu kan. Terus lama-kelamaan pas waktu itu tidur sama saya seketika itu saya nggak mau tidur di kamar. Gara-gara kejadian ini juga sebenarnya. Saya tidur sama Mbah L. Nah, pada waktu itu nggak tahu kenapa di antara jam 12 atau mau ke angka 1, seingat saya itu masih mau jam 12 atau jam 1-an, saya masih antara tidur dan tidak tidur, apa ya namanya, rep-repan. Nah itu jadi kayak ibarat nyawa itu masih mau tidur mau enggak kan gitu, masih dengar suara juga. Itu kondisinya masih, kok saya nggak bisa tidur. Saya mencoba untuk tidur sebenarnya, udah mau bisa tidur, kok ada suaranya nggak jelas, tapi ada suara deket banget di telinga. Tapi kok lama-lama semakin dekat dan jelas suaranya cuma bilang hahihuhe, tapi dengan suara yang serak. Hahihuhe gitu. Coba bisa bilang nih. Gitu doang. Nah, tapi manggil itu terus. Habis itu saya, ini apa? Kok lama-lama deket di muka lah ya ini. Ini juga deket di muka. Apa itu? Ya, saya kondisi masih merem. Merem terus? Kok deket, lama-lama deket, tapi kok gelap. Apa ini gelap? Kok rambut? Kok ada rambut? Kan aku pertanyaan gitu kan. Kok ada rambut? Rambut apa? Kok lama-lama matanya kok putih, pucat, kelihatan mukanya, dan langsung kok makin deket. Jadi saya masih bisa mendengar suaranya sampai
sedekat itu, kayak ibarat tidurnya, saya tidur itu dia kayak gini loh, Di atas. di atas saya. Seketika itu saya langsung bangun dan keluar dari kamar itu, Kamar. Heeh. dan saya pindah tempat tidur. Semenjak itu saya nggak mau tidur di kamar itu, Mbah L tapi masih di kamar. itu. Nah, pada malam itu masih di kamar. Hmm. Saya langsung nggak bisa tidur, dan saya cuma, ya Allah, cuma bisa berzikir gitu doang. Baru subuh denger kiro itu saya baru bisa tidur sampai azan saja. Setelah itu saya bangun aktivitas semula, tapi saya kok penasaran itu apa dan itu siapa, tapi kok mukanya itu kayak nggak asing. Nggak asing gimana? Nggak asing, pernah ngelihat, maksudnya kayak pernah dulu ngelihat, pernah ngelihat gitu ya. pernah lihat. Terus lama kelamaan kok saya ngerasa aneh gitu kan. 3 hari kemudian saya pengen ke kamar mandi karena saya sudah tidak mau tidur di kamar, tidurnya di depan TV bareng-bareng sama kakak saya sama adik. Ternyata saya pikir saya masih berani, nggak ada apa-apa gitu kan. Udah berani ya? Sudah berani. Ternyata kok kembali lagi. Masih ada itu? Iya, dia di atas kamar mandi saya. Jadi kan kamar mandinya nggak tertutup gitu kan, masih kebuka, dalam artian tinggi, benar tinggi, tapi kan kebuka atasnya gitu kan. Dia duduk di situ dengan PD-nya, dengan asiknya. Dia duduk dengan senyumnya itu senyum ke Mbak Cibatu. Senyum ke saya sambil liatin lirik. Kamu siapa? Kamu itu siapa? Di sini silahkan pergi. Pertanyaan saya, kenapa kamu kok bisa masuk rumah saya? Udah jelas ya itu? Udah mulai jelas, udah jelas bahkan. Sosoknya. Kok kamu bisa masuk rumah? Nggak semua, saya memang nggak semua makhluk bisa masuk rumah saya memang. Tapi kenapa kamu bisa masuk rumah saya dan kenapa kamu duduk di atas rumah saya? Itu pertanyaan saya, dan ternyata ikut Mbah L. Jadi muka dia itu ternyata di depannya Mbah L yang itu tadi. Yang 2 itu tadi. Ya. Karena pertama mukanya Mbah L, ternyata di depannya ada muka lagi. Ternyata inilah muka dia yang sesungguhnya gitu. Yang datar itu tadi ya. Yang datar itu. Yang saya takutkan kejadian juga. Apa itu? Setelah 3 bulan di rumah, Mbah L itu nggak tahu kenapa, secara tiba-tiba saya pengen pulang ke rumah. Gitu. Kata Mbah L. Kata Mbah L, ya udah silakan, kan kita mempersilahkan, kita teleponkan keluarganya buat menjemput gitu kan. Ya udah dijemput, tapi kenapa makhluk ini masih di situ, di tempat itu, nggak pulang. Tapi kan tempat dia itu hanya di siku-siku itu sama di kamar mandi dalam rumah itu. Sampai saat ini kalau saya lihat siku-siku pasti saya kebayang itu dulu. Tapi untuk sekarang sudah alhamdulillah, karena udah lama sekali. Mungkin karena saya sudah bilang silakan kamu pulang dan jangan ikut saya dan jangan masuk rumah saya kembali. Itulah sampai di situ. Berarti untuk sekarang Mbak Cibatu masih belum berani tidur di kamar? Belum berani sama sekali. Masih di luar sampai masih sekarang? Di luar. Sampai sekarang? Masih terbayang-bayang? Bukan terbayang-bayang ya, kayak bukan cuma terbayang sih, tapi kayak masih ngerasa ada dia. Sudah nggak ada ya? Padahal sudah nggak ada, tapi saya masih trauma di situ karena memang dari suara sampai muka dia di depan muka saya itu kayak benar-benar nyata dan benar-benar jelas banget itu dia itu tadi. Jadi membuat saya enggan untuk tidur di kamar ya itu. Masih takut kalau kejadiannya? Masih takut karena kan gitu. Kalau yang dulu kan nggak cuma, mesti kalau dulu itu kan tidur
di samping saja, cuma nemenin di samping kan. Walaupun wujudnya saya nggak ngeliat, tapi saya masih ngerasa ada makhluk yang di samping saya. Tapi kan kalau yang ini sampai di depan muka saya, yang masih kebayang kaget muka dia yang kayak apa ya, senyumnya itu sampai lebar segini, dan muka dia itu benar-benar bukan muka manusia. Takut. Saking takutnya itu ya. Jadi suaranya juga masih. Ya, suaranya cuma mengiangkan saya, yang cuma bisa bilang, dia cuma walaupun cuma bilang ha gitu doang, tapi benar-benar menakutkan sekali buat saya. Gitu. Kalau untuk alasannya Mbak Jubatu sendiri tahu nggak kenapa Mbak apa itu tadi? Mbak L. Kok ikut Mbah L itu sih? Kalau kalau dari saya mungkin ya, kalau dari saya Mbah L itu kan dulu kerjanya penjual dawet, jadi penjual makanan lah, penjual makanan. Minuman itu ya? Menjual minuman juga, ada gorengan, ada minuman itu, dan mungkin orang zaman dahulu itu ya mencari pelaris lah, mencari apalah untuk biar dagangannya habis dan uang kumpul gitu kan. Dan ternyata karena yang dia panggil adalah hal yang negatif, jadi yang ikut dan yang tertarik itu ya itu tadi, makhluk yang bukan yang baik. Berarti gitu. itu yang kerjasama dulu gitu? Mungkin, atau mungkin itu karena tertarik aja, karena Mbak El menggunakan hal yang jelek, dan jadi dia ngerasa oh ini ada bagus nih, saya juga ikut kayak gitu aja sih. Tapi saya juga belum mendalami bagaimana sampai dianya ikut Mbah El. Cuma yang saya tahu Mbah El itu dulu seorang pedagang, dan dulu laris banget, bahwa dia dagangannya laris banget. Dia bawa seandainya makanan gorengan itu ya, itu sampai beberapa tempat itu dia habis. Tapi kan untuk kenapa kok bisa habis, kan bukan cuma rasa ya, ternyata dia dulu menggunakan itu tadi, pelaris itu tadi. Baik, itu tadi cerita dari Mbak Jubatu. Terima kasih Mbak Jubatu atas ceritanya. Sama-sama Mbak Arum. Ditunggu cerita horor lainnya. Buat kalian yang punya cerita horor seperti Mbak Jubatu, bisa langsung DM di @untungdirekam. Saya Arum, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.